Hai, kembali lagi di Ladang Cerdas, Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Spesial menyambut Hari Tani Nasional, dan kita mengangkat tema penyelarasan pembangunan pertanian di Indonesia. Kita sudah bersama narasumber cerdas kali ini, Bapak Jarod Indarto, selaku Direktur Pangan dan Pertanian dari Bappenas. Terima kasih Pak buat waktunya, di sela kesibukan boleh diskusi-diskusi santai sama kami Pak. Baik, terima kasih banyak telah diundang. Salam sehat semuanya. Tidak lama-lama kita coba langsung diskusi saja, kita gali banyak informasi penting dari Pak Jarod. Oke Pak Jarod, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak. Boleh bantu cerita Pak secara umum siapa itu Bappenas Pak, tugas dan fungsinya Pak? Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu merupakan salah satu kementerian di pemerintahan kita. Kementerian PPN Bappenas paling tidak mempunyai 4 peran dan fungsi. Yang pertama terkait dengan perumusan perencanaan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor. Yang kedua masih terkait dengan perencanaan, tentunya adalah pengalokasian anggaran pembangunan nasional untuk seluruh kementerian lembaga yang terkait. Yang ketiga, Kementerian PPN Bappenas juga memperoleh amanat untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mempunyai peran dan fungsi dalam konteks enabler untuk bisa melakukan fasilitasi, sinkronisasi, koordinasi, termasuk juga fungsi think tank dalam penelaahan dan juga perumusan kebijakan pembangunan nasional di seluruh aspek pembangunan tentunya. Oke. Itu mungkin gambaran singkat dari peran dan fungsi dari Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih Pak Jarod. Jadi dari perumusan, pengelolaan anggaran, koordinasi monitoring pembangunan nasional sampai enabler tadi Pak ya, mengenai think tank. Jadi kalau mengenai enabler dan think tank itu kira-kira seperti apa Pak ya yang dikerjakan? Ya, kita tahu kalau di dalam pembangunan itu melibatkan banyak pihak ya. Banyak pihak, lintas pelaku, begitu juga lintas kepentingan, tidak hanya di dalam konteks domestik, tapi juga kerjasama dengan negara lain, kerjasama dengan lembaga mitra regional maupun global. Begitu juga pembangunan itu meliputi aspek untuk bisa memfasilitasi pelaku-pelaku untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan. Jadi itu adalah peran dan fungsi enabler yang harus dikembangkan dan juga dirumuskan oleh Bappenas. Baik Pak, terima kasih. Berarti kalau boleh disampaikan juga Pak, tugas dan fungsi Pak Jarod sebagai direktur di Direktorat Pangan dan Pertanian ini seperti apa Pak dalam menyikapi tadi 4 peran penting tadi Pak ya? Iya, 4 peran dan fungsi besar tadi menjadi acuan dan amanat untuk seluruh unit kerja yang ada di Bappenas, baik itu di kedeputian, level kedeputian maupun level direktorat atau pusat atau biro yang ada di dalamnya. Nah, kami Direktorat Pangan Pertanian itu adalah salah satu direktorat di dalam kedeputian bidang kemaritiman dan sumber daya alam. Dan direktorat kami itu mempunyai tugas dan fungsi terutama terkait dengan bidang pangan dan pertanian itu sendiri sesuai dengan nama direktoratnya. Baik di dalam koordinasi perumusan kebijakan perencanaan, atau juga di dalam konteks sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan juga perumusan
kebijakan-kebijakan yang strategis sifatnya. Tentu dalam cakupan tadi itu, cakupan pangan dan pertanian. Ya. Nah, itu ruang lingkup dari Direktorat Pangan dan Pertanian di tempat kami. Oke, Pak. Nyambung informasi yang tadi, Pak. Jadi sebenarnya target dan hasil kerja Bappenas di periode 2023-2024 yang sudah berhasil baik apa, Pak ya? Khususnya di bagian Direktorat Pertanian dan Pangan, Pak Jarod. Iya, penuangan output utama dari Kementerian PPN Bappenas itu dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran ya. Untuk tahunan kami berkewajiban untuk merumuskan rencana kerja pemerintah RKP. Itu bentuknya adalah peraturan presiden untuk setiap tahun. Dalam konteks itu kami di Direktorat Pangan Pertanian tentu merumuskan rencana kerja bidang pangan dan pertanian untuk setiap tahun. Di 2023-2024 juga kami melakukan penyiapan perumusan rancangan teknokratik untuk Undang-Undang RPJP 2025-2045, dan alhamdulillah itu sudah diundangkan sekarang menjadi Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN. Jangka panjang nasional ya. Ya. Itu kami lakukan koordinasi perumusan, begitu juga perumusan untuk RPJMN 2025-2029 yang 5 tahun ke depan. RPJPN, Pak ya? RPJMN. Untuk yang 5 tahun, RPJPN yang 20 tahun ya. Ya. Karena 2025 itu tahun awal RPJMN 5 tahun maupun RPJPN 20 tahun. Itu tahun 2025 menjadi tahun awal untuk kedua itu. Yang lain kami di tahun 2023 juga merumuskan peraturan presiden untuk pengembangan dan pemanfaatan jamu. Ya. Itu Perpres 54 tahun 2023 ya, sudah dilakukan legislasi ya. Peraturan presidennya sudah keluar. Ya. Yang lain juga terkait dengan perumusan rencana induk, perumusan peta jalan, ya. juga pengembangan database ya, misalnya rencana induk untuk kawasan sentra produksi pangan di beberapa provinsi itu, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara. Peta jalan yang terbaru itu peta jalan pengelolaan susut dan sisa pangan atau food loss and waste, itu sudah selesai. Dan juga kami mengembangkan dashboard sistem pangan Indonesia untuk bisa membantu nanti pemerintah provinsi dan kabupaten kota di dalam perumusan kebijakan sistem pangannya. Karena database-nya itu terkait dengan data-data yang terkait dengan pangan dan pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Thank you, Pak Jarod. Iya, itu beberapa yang kami lakukan koordinasi dan sinkronisasi selama 2 tahun terakhir berarti ya. 2023-2024 Pak. 2023-2024. Oke. Mau nanya dikit kalau gitu Pak. Tadi Bapak ada sebut soal food loss and waste juga Pak ya. Jadi kalau bicara landscape pertanian dan pangan Indonesia, perkembangannya untuk mencukupi kebutuhan pangan kita di Indonesia gimana Pak ya? Iya. Kita mendasarkan pada data-data yang ada ya, termasuk juga kerangka-kerangka regulasi dan rekomendasi yang ada. Pemenuhan kebutuhan pangan individu itu kalau di Undang-Undang Pangan 18 2012 itu harus bisa dipenuhi
untuk seluruh individu. Ya. Agar apa? Agar seluruh individu itu bisa hidup secara sehat, bisa hidup secara aktif, dan juga bisa hidup secara produktif. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah kecukupan energi untuk setiap individu. Ini energi pangan ya. Iya, Pak. Berbeda dengan energi BBM dan lain sebagainya. Tapi ini energi untuk setiap orang, setiap individu tadi. Rekomendasinya berapa? Kalau di kita itu rekomendasinya 2100 kilokalori per kapita per hari untuk kita. Iya, Pak. Berbeda-beda ya, tapi rata-rata segitu. Untuk ibu hamil misalnya kebutuhannya tentu lebih tinggi. Untuk tenaga kerja tertentu berbeda-beda ya, tapi secara rata-rata segitu. Apakah 2023 data terakhir itu tercukupi? Itu data terakhir menunjukkan dari Badan Pangan Nasional 99,4% terpenuhi. Wow. Keseluruhan kecukupan energi kalori tadi. Ya. Jadi dari 2100 yang dibutuhkan itu 2088 kilokalori per kapita per hari kita sudah terpenuhi. Dari sekian banyak sumber bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Iya, iya. Ya, jadi itu gambarannya. Namun kami juga mencermati permasalahan-permasalahan dan tantangan yang masih kita hadapi juga. Ya. Kalau misalnya kita rinci lebih lanjut ke dalam hal-hal yang lebih detail ya. Misalnya apakah komoditas-komoditas konsumsi kita sudah terpenuhi semuanya. Kan kita ada komoditas-komoditas konsumsi yang masih belum bisa kita penuhi. Ya. Ada yang sudah bisa kita penuhi, ada yang kita masih perlu impor, ada yang kita sudah mampu ekspor. Ya. Begitu juga kita harus rinci kembali menurut kisaran waktu misalnya. Ya. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita mengalami defisit produksi. Ya. Ada bulan-bulan tertentu di mana kita mengalami surplus produksi. Begitu juga rincian harus kita masukkan ke dalam aspek wilayah, karena Ya. mau tidak mau kita harus concern terhadap wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Ya, Pak. Di wilayah-wilayah. Oke. Jadi itu gambarannya secara umum seperti itu, tapi kita harus masuk ke dalam pemahaman data informasi yang lebih detail tadi. Iya. Tadi ada beberapa informasi penting yang Bapak sebut. Sebenarnya saya pengen tanyakan tadi Pak, udah dikasih bocoran sedikit sama Bapak, yaitu mengenai tantangan. Sebenarnya tadi kan basically tadi terpenuhi 99%, 99,4 ya luar biasa Pak, tapi masih ada kekurangannya. Kira-kira tantangannya itu dalam menghadapi proses pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan dalam negeri itu apa aja Pak? Terus kemudian juga tadi Bapak juga sempat kasih informasi tentang kebutuhan sumber pangan kita Pak ya, dalam arti ya tadi ada yang surplus, ada yang defisit. Mungkin boleh dielaborasi lebih dalam Pak tentang dua itu Pak. Iya betul. Dari waktu ke waktu memang tantangan pangan pertanian semakin tinggi ya, semakin besar. Mungkin kami coba rinci ke dalam beberapa kelompok tantangan ya. Yang pertama tantangan yang terkait dengan sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam pangan dan pertanian terutama. Kita mencatat beberapa tantangan sumber daya alam di pangan pertanian kita. Terkait dengan apa? Terkait dengan antara lain adalah lahan dan air. Baik dari aspek jumlahnya, dari aspek kualitasnya, kualitas lahan, polusi tanah, polusi air dan lain sebagainya. Begitu juga aspek keberlanjutannya yang di sumber daya alam.
Yang lain juga di sumber daya alam kita menghadapi masalah kompetisi ya, persaingan penggunaan sumber daya alam pangan pertanian. Karena kan semakin aktivitas masyarakat semakin kompleks, sehingga kompetisinya juga semakin tinggi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua itu tantangan untuk sumber daya manusianya. Yep. Sumber daya manusianya, terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan petani yang kita tahu kondisinya seperti apa, tingkat pendidikan petani yang semuanya juga sudah paham kalau kita bandingkan dengan SDM yang ada di sektor lain. Begitu juga dengan kecenderungan penuaan petani yang kita hadapi sekarang. Yang ketiga itu adalah tantangan untuk kelembagaan, terutama kelompok tani, koperasi, korporasi, dan juga pola-pola kemitraan yang perlu dikembangkan. Iya, Pak. Jadi itu masih menjadi tantangan-tantangan bagi kita semua. Dan yang terakhir kami ingin mengangkat masalah tantangan untuk sinkronisasi dan koordinasi. Baik sinkronisasi lintas pelaku, lintas kepentingan, atau juga sinkronisasi dalam perspektif nasional ke global, dan juga sinkronisasi secara vertikal di domestik, nasional, provinsi, kabupaten, sampai dengan desa. Nah itu dari waktu ke waktu tentu berjalan semakin baik, tapi juga tantangannya semakin tinggi. Pada Hari Tani Nasional Indonesia 2024 ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh pelaku bidang pangan dan pertanian, terutama para petani, peternak, pekebun, nelayan yang telah menjadi tulang punggung utama ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia. Selamat Hari Tani Nasional, petani makmur, pangan kuat, negara hebat.